Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak soleh dan soleha, apa kabar anak-anak ustazah? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Kembali lagi bersama Ustazah Vina. Hari ini kita akan belajar budaya Melayu Riau, masih melanjutkan materi sebelumnya, bab 2, Lancang Kuning. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya nak ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai bumi lancang kuning. Provinsi Riau resmi terbentuk pada tanggal 9 Agustus tahun 1957 dengan ibu kota di Tanjung Pinang. Sebelum itu, Riau hanyalah setingkat residen yang tergabung dalam Provinsi Sumatera Tengah sama dengan residen Jambi dan juga residen Bukit Tinggi. Setelah terbentuk menjadi provinsi, maka Riau mempunyai 5 daerah swatantra atau disebut juga dengan pemerintahan sendiri. Di antaranya ada Kota Praja Pekanbaru, Kampar, Indragiri, Bengkalis, dan Kepulauan Riau. Mulai pada 1959, ibu kota Provinsi Riau kemudian dipindahkan ke Pekanbaru karena fasilitas lebih lengkap dan terutama karena lebih dekat dengan Bukit Tinggi yang saat itu bersamaan dijadikan ibu kota sementara negara Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 2004, Provinsi Riau dimekarkan menjadi Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau. Sebenarnya, banyak pihak yang tidak mau dengan pemekaran ini karena khawatir akan terpecahnya nilai persaudaraan antara Riau Daratan dengan Riau Kepulauan. Karena apa? Karena kenangan akan perpecahan pada Traktat London 1824 masih segar dalam ingatan. Namun, akhirnya rasa khawatir ini sirna karena kedua provinsi ini malah semakin akrab dan menjalin hubungan yang sama-sama menguntungkan pembangunan dan kebudayaan Melayu. Riau disebut juga negeri 4 sungai karena Riau terdapat 4 sungai besar yang bermuara ke laut, yaitu ada Sungai Rokan, Sungai Indragiri, ada Sungai Kampar, dan juga ada Sungai Siak. Gelar yang melekat bagi Provinsi Riau diantaranya ada Bumi Lancang Kuning, Bumi Bertuah, Negeri Bermarwah, Negeri 4 Sungai, Tanah Melayu, dan The Homeland of Melayu atau disebut juga dengan Tanah Tumpah Darah Melayu. Saat ini, Riau memiliki 12 kabupaten atau kota, yaitu 1. Kota Pekanbaru, 2. Kabupaten Bengkalis, 3. Kabupaten Kampar, 4. Kabupaten Indragiri Hulu, 5. Kabupaten Indragiri Hilir, 6. Kabupaten Pelalawan, 7. Kabupaten Rokan Hulu, 8. Kabupaten Rokan Hilir, 9. Kota Dumai, 10. Kabupaten Kuantan Singingi, 11. Kabupaten Siak, 12. Kabupaten Kepulauan Meranti.
Ada semboyan utama Provinsi Riau yang dikutip dari Sumpah Laksamana Hang Tuah yang berbunyi, Tuah sakti hamba negeri, esa hilang dua terbilang, patah tumbuhan hilang berganti, takkan Melayu hilang di bumi. Berikut lirik lagu Lancang Kuning, lagu Melayu Riau. Lancang kuning berlayar malam, hai berlayar malam. Lancang kuning berlayar malam, hai berlayar malam. Haluan menuju ke laut dalam. Haluan menuju ke laut dalam. Lancang kuning berlayar malam. Lancang kuning berlayar malam. Kalau nahoda, kuranglah paham, hai kuranglah paham. Kalau nahoda, kuranglah paham, hai kuranglah paham. Alamatlah kapal akan tenggelam. Alamatlah kapal akan tenggelam. Lancang kuning berlayar malam. Lancang kuning berlayar malam. Lancang kuning berlayar malam, hai berlayar malam. Lancang kuning berlayar malam, hai berlayar malam. Haluan menuju ke laut dalam. Haluan menuju ke laut dalam. Lancang kuning berlayar malam. Lancang kuning berlayar malam. Kalau nahoda, kuranglah paham, hai kuranglah paham. Kalau nahoda, kuranglah paham, hai kuranglah paham. Alamatlah kapal akan tenggelam. Alamatlah kapal akan tenggelam. Lancang kuning berlayar malam. Lancang kuning berlayar malam. Lancang kuning berlayar malam. Lancang kuning berlayar malam. Selanjutnya
ada sebuah cerita yaitu yang berjudul Mencari 40 Orang Buta. Pada suatu hari, penghulu mempunyai hajat hendak kenduri besar. Seluruh orang kampung akan diundang termasuk Yung Dolah. Namun, Dolah harus membawa 40 orang yang buta. Mencari 40 orang buta, kata Yung Dolah dalam hati. Dia masih bingung dan berkata kepada Pak Penghulu, tapi di kampung kita ini cuma seorang saja yang buta matanya. Maka dari itu, kami minta tolong kepada Yung, jawab penghulu. Kami yakin Yung pasti bisa mendatangkan 40 orang buta dari kampung kita ini. Kalau Yung tak bisa, tentu kami sebagai tuan rumah akan kecewa. Mendengar itu, Yung Dolah langsung menyanggupi dan segera beranjak pulang. Saat berjalan menuju rumah, Yung Dolah masih terfikir hendak kemana akan mencari 39 orang buta lagi. Sebab yang ada di kampung ini cuma ada satu orang buta. Tiba di rumah, Yung Dolah masuk ke kamar dan tak keluar lagi. Hingga akhirnya tiba pada hari kenduri penghulu. Yung Dolah masih saja belum keluar kamar dan dia belum menemukan 40 orang buta. Fikirnya, Pak Penghulu pasti sangat kecewa. Biarkan sajalah, kata Yung Dolah dalam hati. Kalau tak dapat 40 orang, yang seorang itu pun jadilah. Yung Dolah segera ke rumah si orang buta dan menariknya langsung tanpa menjelaskan apapun. Si buta berteriak dan tidak dipedulikan oleh si Yung Dolah. Yung Dolah terus menyeret si orang buta menuju rumah penghulu. Orang-orang merasa heran melihat tingkah Yung Dolah itu. Mereka pun bertanya, "Apa itu, Yung?" "Ikut sajalah," jawab Yung Dolah sambil tetap menyeret si buta. Orang-orang bertambah heran dan penasaran. Mengapa Yung Dolah menyuruh mereka untuk mengikutinya? Namun, mereka tak bertanya lebih jauh lagi. Mereka hanya mengikuti saja di belakang Yung Dolah. Tak lama berjalan, Yung Dolah bertemu lagi dengan sekelompok orang yang bertanya, "Apa itu, Yung?" Yung Dolah masih menjawab, "Ikut sajalah." Begitulah seterusnya setiap ada yang bertanya hal serupa, sehingga tanpa disadari jumlah orang yang mengiringi Yung Dolah sudah lebih dari 40 orang. Setelah tiba di rumah penghulu, Yung Dolah disambut penghulu dengan sebuah pertanyaan, "Mana 40 orang buta yang aku minta?" Jawab Yung Dolah, "Pak Penghulu, kan nampak kalau aku membawa lebih dari 40 orang buta. Tengoklah rombongan orang-orang yang buta ini. Orang buta orang buta yang Yung Dolah bawa itu cuma satu orang. Yang lain itu kan bukan orang buta. Mereka masih dapat melihat dengan jelas," sanggah penghulu. "Kalau memang mereka dapat melihat dengan jelas, mengapa ketika aku membawa orang buta ini kemari, mereka masih bertanya apa yang aku bawa?" Jawab Yung Dolah. Penghulu pun mengangguk dan tersenyum. Dia pun menerima jawaban Yung Dolah. Akhirnya, kenduri pun dilanjutkan dan semua orang dipersilahkan masuk. Inilah cerita tentang mencari 40 orang buta yang hikmahnya bahwa Yung Dolah tetap bersemangat untuk mencari 40 orang buta walaupun dia kebingungan harus mencari kemana. Jazakumullahu khairan kasiran. Demikian materi hari ini. Semoga anak-anak ustazah dapat mempelajarinya kembali. Dan jika ada yang kurang dipahami, sampaikan melalui WA Japri, insya Allah akan diberikan penjelasan ulang. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
Kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat anak-anak ustazah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.